Hai, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Dindaimu. Sebelum menyaksikan video, terlebih dahulu like, comment, and subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan membahas materi terkait konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an atau 1947 sampai dengan 1952. Kurikulum tahun 50-an terdiri dari kurikulum tahun 1947 dan kurikulum tahun 1952. Kurikulum rencana pembelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan dianggap sebagai development conformist, lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Rencana pelajaran tahun 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku, yang meliputi pertama, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, kedua, meliputi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, dan yang ketiga, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Sedangkan di tahun 1952 sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan menjadi ciri khas dari kurikulum 1952 ialah setiap rencana pembelajarannya telah memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Struktur kurikulum sekolah dasar dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1964 pada kurikulum pembelajaran IPS. Ini mencangkup pelajaran sejarah dimulai dari kelas 4, 5, sampai 6 dengan maksud mengenal cerita-cerita yang dikenal umum dan berhubungan dengan sejarah. Tujuannya memupuk rasa kebangsaan, menghidupkan harga diri bangsa Indonesia serta menghargai dan cinta pada kebutuhan kebudayaan Indonesia dan internasional. Sedangkan pada tingkat SMP, kurikulum pembelajaran IPS mulai memberikan pengajaran tentang pengetahuan sosial, ilmu bumi maupun sejarah. Berbeda halnya dengan tingkat SMA yang menerapkan konsep pembelajaran kurikulum IPS sesuai dengan tujuan SMA atau sekolah menengah atas, maka kurikulum SMA digolongkan menjadi 3, yaitu pokok, penting, dan pelengkap. Secara garis besar, penerapan kurikulum SMA tahun 1952 dilaksanakan mulai tahun 1952 sampai tahun 1961. Konsep penerapan kurikulum pembelajaran IPS pada basis tingkatan SMA lebih berfokus pada proses mempersiapkan murid masuk ke perguruan tinggi dan ke dalam lingkungan masyarakat yang mana akan bermanfaat bagi mereka. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, di mana dilakukan perubahan struktur dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum 1967, hanya saja dipergunakan pada tahun 1968. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum sekolah dasar pada tahun 1968, pemerintah pada tahun ini menerbitkan buku pedoman kurikulum sekolah dasar sebagai reaksi terhadap rencana pendidikan TK dan SD yang di dalamnya berbau politik Orde Lama. Dalam pelaksanaan kurikulum terdapat petunjuk bahwa keberadaan siswa lebih efektif tetapi masih dalam bimbingan pendidik. Di samping mata pelajaran, Wardana dikenal juga Krida yang artinya hari untuk berlatih menurut bakat dan minat siswa. Hal ini tampak dari kurikulum masa kini yang mengarahkan siswa untuk terjun ke dunia kerja agar siswa mampu bersosialisasi nanti. Secara tidak langsung pengetahuan, keterampilan serta sikap yang diinginkan dapat tercapai. Dalam perkembangan kurikulum IPS terdapat pengelompokan pembelajaran dan diseragamkan dengan sekolah menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Penerapannya yakni pertama, pembinaan jiwa Pancasila untuk membina dan mempertinggikan moral Pancasila, meliputi mata pelajaran pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, olahraga, dan ilmu tersebut juga mencakup pada ilmu pengetahuan sosial. Kedua, pembinaan pengetahuan dasar seperti aljabar, ilmu alam, sejarah, bahasa daerah, bahasa Indonesia,
Indonesia dan bahasa Inggris, serta menggambar. Hal itu juga termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial, di mana aljabar dibutuhkan untuk mengasah dalam berpikir kritis di dalam kehidupan bersosial. Sedangkan menggambar merupakan mata pelajaran yang dapat mengembangkan daya cipta rasa, estetika, keterampilan, dan rasa realistik, sehingga siswa kelak dapat menciptakan bentuk keharmonisan, keindahan, dan keseimbangan dalam menjalankan atau bersosialisasi di lingkungannya. Yang ketiga yaitu pembinaan pengetahuan khusus atau pembinaan kecakapan, meliputi administrasi, prakarya, dan pendidikan kesenian. Administrasi tidak jauh-jauh dari perkembangan IPS karena memberikan keterampilan untuk menyelenggarakan administrasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Prakarya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya masing-masing yang dibutuhkan di kehidupan mereka. Yang ketiga, pendidikan kesenian memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan bakat seni mereka, melestarikan dan memperkenalkan budaya yang ada di kehidupan, dan itu juga merupakan ilmu pengetahuan sosial. Perkembangan kurikulum IPS tahun 1975. Dalam kurikulum ini menampilkan pendidikan IPS dalam 4 profil sebagai berikut. 1. Pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship traditions. Kedua, pendidikan IPS terpadu integrated untuk sekolah dasar. Ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Keempat, atau yang terakhir, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA.